Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar mengenai jarak titik terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua nanti kita akan menentukan koordinat titik terhadap titik lainnya. Baik, yang pertama akan kita pelajari yaitu menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, perlu diperhatikan yang dimaksud jarak titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Coba diperhatikan, kita ambil contoh. Misalkan ada titik A, koordinatnya 2,6. Titik A, jika ditanya jarak terhadap sumbu X yang mana? Sumbu X yang ini, yang mendatar, maka kita hitung titik A menuju ke sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik A jarak ke sumbu X itu 6. Sedangkan jarak titik A ke sumbu Y, itu kita hitung, ini sumbu Y, ini titik A, maka kita hitung dari titik A ke sumbu Y. 1, 2. Maka jarak ke sumbu Y dari titik A ini adalah 2 dan jarak ke sumbu X adalah 6. Nah, kita ambil contoh yang titik yang lain. Misalkan kita ambil contoh titik min titik F. Koordinatnya min 5,3. Kita tulis dulu jarak sumbu X. Kita tulis berapa? Nah, titik F ke sumbu X ini, maka dari titik F kita hitung ke tepat di garis sumbu X. 1, 2, 3. Maka jarak titik F ke sumbu X adalah 3. Sekarang jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y dari titik F, ini sumbu Y yang tegak, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke garisnya. Berarti 5 satuan. Nah, kita ambil contoh yang lain. Misalkan titik G. Titik G koordinatnya adalah 5,-4. Jarak ke sumbu X. Ke sumbu X. Sumbu X. Maka yang sumbu X ini kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai ke garisnya. Berarti 4. Sedangkan ke sumbu Y, kita hitung sumbu Y yang ini garisnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka sumbu Y 5. Lihat. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi untuk menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X maupun sumbu Y bisa dengan kita hitung. Kita perhatikan jarak sumbu X, kita perhatikan dulu sumbu X-nya, kemudian titiknya kita tarik titik tersebut ke sumbu X. Maka banyak langkahnya, itulah yang disebut jaraknya. Nah, ini jika kita menggunakan atau kita menghitung secara manual. Bagaimana jika kita langsung menentukan koordinatnya,
menentukan jaraknya tapi tidak menggunakan diagram. Coba diperhatikan ini. Untuk titik 5,-4, coba diperhatikan jarak ke sumbu X-nya 4. Ini sumbu X-nya 4. Jarak ke sumbu Y-nya 5. Ya. Jadi kita tinggal sebenarnya cara mudah menentukan jarak. Jika ada koordinatnya 2,6, misalnya yang A tadi, 2,6, ini kan X, ini Y. Jika ditanya jarak terhadap sumbu X, kita ambil yang Y, 6. Jika ditanya jarak terhadap sumbu Y, kita ambil yang X, 2. Contoh yang ini X-nya, ini Y. Ya, ini X, ini Y. Kalau ditanya jarak terhadap sumbu X, maka kita ambil yang Y, min 4. Tapi perlu diperhatikan, jarak tidak ada yang negatif. Maka kita ambil 4-nya. Berarti jarak ke sumbu X, kita ambil yang di belakang, yang Y, 4. Jarak terhadap sumbu Y, kita ambil yang di depan, 5. Sama ini juga, kalau misalnya titik D, 0,4. Kita tulis, ini X-nya, ini Y. Kalau ditanya jarak ke sumbu X, maka kita ambil Y, 4. Nah, jarak ke sumbu X 4. Kalau mau dihitung juga bisa. 1, 2, 3, 4. Tepat ya. Nah, kalau ditanya jarak ke sumbu Y, maka kita ambil yang X, 0. Kenapa 0? Karena titiknya sudah di sumbu Y. Nah, baik itu dia tadi cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi bisa secara manual dihitung dari titiknya ke sumbu X, dari titik ke sumbu Y, ataupun kita langsung dengan mengambil nilai dari titik koordinat tersebut. Misalnya, tadi titiknya 5,-4. Kalau ditanya sumbu X, berarti ambil yang Y, 4. Minnya hilangkan saja, karena jarak selalu positif, tidak ada negatif. Jika ditanya sumbu jarak titik terhadap sumbu Y, maka ambil yang di depan, yang X, 5. Nah, itu dia tadi untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, di sini ada di buku cetaknya halaman 50. Di sini ada tabel isian misalkan. Coba lihat titiknya 2,6. Ini X. Ini X. Ini Y. Nah, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Kenapa 2? Sumbu Y. Lihat, kalau yang sumbu Y, maka kita ambil yang X. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, jadi dia terbalik posisinya. Nih, kalau nomor C misalkan titik C. Ini X, ini Y. Berarti kalau untuk titik C berjarak, kita pakai kata-kata ini ya, titik C berjarak 3 titik C berjarak, kita ambil yang titik depannya dulu, 2 satuan dari sumbu Y. Kenapa 2 satuan? Karena dia min 2. Tapi karena jarak sumbu Y, kita jadikan positif 2. Sedangkan jarak terhadap sumbu X, 3. Ya, jarak terhadap sumbu X, 3. Nah, baik itu untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, yang sekarang yang kita akan pelajari selanjutnya yaitu menentukan koordinat titik
yang lain, titik misalnya titik A terhadap titik yang lain. Bagaimana contohnya? Silakan diperhatikan ini. Misalkan ada soal seperti ini. Nah, kita bahas dulu. Nah, soalnya seperti ini. Yang C. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Apa maksud soal ini? Artinya, kita menentukan koordinat titik A, B, C, dan D yang mana titik pangkalnya bukan 0,0, melainkan titik G. Biasanya, kita kalau menentukan titik A, kita akan hitung dari A ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, berarti X-nya 7. Karena ke kiri jadi min 7. Min 7. Kemudian ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke atas, kalau ke atas positif berarti juga tuh 7. Maka titik A min 7, 7. Ini kalau kita menentukan koordinat titik A. Jadi kalau ditanya soalnya tentukan koordinat titik A, maka ini jawabannya. Min 7,7. Tapi jika ditanya tentukan koordinat titik A terhadap titik G, maka koordinat titik A bukan min 7,7. Tapi kita ambil titik G. Titik G mana di sini? Nah, ini dia titik G. Maka yang jadi titik awal adalah titik patokannya bukan 0,0, melainkan titik G. Maka kita hitung untuk menuju ke A, ingat cara menentukan koordinat kanan kiri baru atas bawah. Maka kita bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka X-nya ke kiri 13. Kalau ke kiri min 13. Kemudian dari sini ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 5. Kalau ke atas positif. Maka Y-nya 5. Maka koordinat titik A terhadap titik G itu adalah min 13,5. Jadi berbeda ya. Yang pertama, kalau soalnya ditanya tentukan koordinat titik A, maka jawabannya min 7,7. Tapi jika soalnya tentukan koordinat titik A terhadap titik G, maka koordinat titik A menjadi min 13,5. Kita ambil contoh yang lain. Yang lain. Nah, misalkan ini, yang D. Sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik J. Jadi, misalnya kita ambil saja satu, tentukan, sebutkan koordinat titik E terhadap titik J. Maka, yang jadi titik E ini dia. Kita tandai dulu titik E. Ini. Kasih titik. Kemudian, yang jadi titik patokan adalah titik J. Yang ini. Nah, maka ingat, berarti kita mencari koordinat titik E, dimulai titik pangkalnya adalah titik J. Nah,
Maka kita untuk ke titik E, ingat geraknya kanan-kiri dulu. Berarti kita ke kanan satu langkah, satu. Berarti X-nya ke kanan satu, berarti X-nya satu. Kemudian naik satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti Y-nya naik 9. Berarti Y-nya positif 9. Maka koordinat titik E terhadap titik J itu adalah 1,9. Dah, baik. Satu contoh lagi. Misalkan ada soalnya, tentukan koordinat titik. Misalkan, tentukan koordinat titik C terhadap titik B. Nah, jadi yang jadi diulangi sekali lagi soalnya, tentukan koordinat titik C terhadap titik B, maka yang kita akan cari koordinatnya adalah titik C, yang jadi titik pangkalnya adalah titik B. Maka ingat, dari B kita bergerak. Dari B menuju ke C. Langkahnya kanan kiri dulu. Berarti dari B kita ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. 1, 2, 3. Berarti X-nya kanan 3. Kemudian dari sini turun 1. 1. Berarti Y-nya turun 1. Kalau turun 1 berarti dia min. Min 1. Berarti koordinat titik C terhadap titik B itu adalah 3, min 1. Nah, baik, itu dia tadi pelajaran kita bagaimana menentukan, yang pertama menentukan jarak titik terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Dan yang kedua adalah menentukan koordinat titik terhadap titik yang lain. Jadi menentukan koordinat titik jika titik pangkalnya, titik awalnya bukan 0,0, tapi melainkan titik yang lain. Baik, itu saja untuk materi video kali ini. Semoga dapat dipelajari. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nanti silakan tulis di kolom komentar. Kemudian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.